tim untuk peluncuran Metaverse ekosistem, baik yang sudah bergabung di proses BSD ataupun yang belum. Ini adalah sebuah penciptaan peluang, sebuah perluasan bisnis. Dan pastinya apa yang dilakukan atau diluncurkan oleh Lado Oktanikop pastinya lebih bagus dengan program-program yang sudah diluncurkan sebelumnya. Cuman pada prinsipnya kita juga harus memahaminya. Kita harus mempelajarinya lagi sehingga terjadilah perluasan pemahaman. Ya, dengan adanya perluasan pemahaman, terjadilah perluasan pemasaran, perluasan market. Kalau di proses BSD mungkin sulit menarik investor level, dengan adanya post ekosistem memungkinkan untuk menarik investor level. Karena ada banyak ekosistemnya. Nah, di sini saya akan membuka pembuktian apa yang dilakukan Power Team selama 2 tahun. Kita menjalankan proses dari proses Ethereum. Proses Ethereum kita menghasilkan 23 Ethereum dengan modal 2 level pada saat itu. Ya, nggak nyampe 1 Ethereum modalnya. Nah, sayangnya pada saat Ethereum diluncurkan, itu kita tidak tahu. Tahunya setelah 6 bulan setelah peluncuran proses Ethereum. Oke. Tapi di sisi lain kita tetap mendapatkan hasil. Ya. Kemudian adanya masalah kenaikan harga Ethereum, gas fee tinggi sehingga pemasaran yang di proses Ethereum ini sulit sekali karena harganya tinggi, pandemi lagi, orang nggak ada uang seperti itu. Jadi sulit memasarkan. Sehingga kebijakan dari development melakukan penanaman matrik ya di proses Tron. Dengan alasan yang masuk akal, Power Team menerima ya proyek berikutnya yaitu pemasaran matrik yang ada di teknologi Tron. Dan hebatnya bisa menghasilkan 87.000 BSD, lebih tinggi lagi. Teman-teman bisa bayangkan kalau seandainya kita tidak mengambil peluang ini, kita tidak akan mendapatkan nilai 1 miliar lebih ini. Nah, jadi ini adalah salah satu pembuktian nyata bahwa ketika proyek ini terus dikembangkan, kita harus menerimanya. Ya, ketika mereka meluncurkan sebuah program, kita harus membelinya. Dan menariknya di proses Tron, kita mendapatkan 3 kali hadiah. 3 kali hadiah. Pertama, peluncuran X3 dan X4. Itu adalah momentum yang diciptakan oleh sistem. Itu adalah hadiah untuk orang-orang yang komitmen. Apa yang kita dapat? Pastinya kita mendapatkan uang lebih di hari pertama, hari kedua setelah peluncuran. Selain dari itu, di proses Tron, juga ada namanya peluncuran program berikutnya, yaitu X-Gold. Kita juga mendapatkan momentum itu. Pada saat peluncuran itu adalah hadiah. Karena uang yang masuk atau sistemnya pada saat itu besar potensi mendapatkan limpahan. Oke. Nah, kemudian proses mengembangkan matriks sistem ke teknologi berikutnya. Alasannya kenapa? Alasannya karena ternyata di Tron ini ditemukan bug error. Bug maksudnya seperti apa? Terjadi Tron terbakar sia-sia. Misalnya teman-teman memberi label di Tron ini, oke, kemudian gas fee-nya itu kurang. Anggaplah gas fee yang dibutuhkan 100 Tron, tapi di dalam wallet kita hanya 87 misalnya. Itu pada saat kita mengaktifkan, slot label yang kita beli atau label slot yang kita beli itu tuh nggak kebuka gitu. Tapi Tron-nya itu terbakar. Nah, itu merugikan sekali. Bahkan salah satu masalah terulang yaitu harga peningkatan Tron yang menjadi tinggi. Sehingga level matrik yang kita pasarkan di proses ini semakin tinggi, daya beli masyarakat juga menurun. Teman-teman bayangkan di proses Tron, 1 kali 24 jamnya, orang membeli matrik di dalam blockchain ini cuma 32 orang aja. Ya, artinya mereka sudah merasa kesulitan untuk memasarkan ya karena harganya tinggi, error tadi seperti itu. Apalagi Tron ini sekarang itu sudah ditinggalkan oleh Justin Sun. Justin Sun pengembangnya Tron ini masuk ke dalam organisasi kepemerintahan. Sehingga ya Tron community itu dibubarkan ya atau komunitasnya Tron.
Jadi itu adalah salah satu hambatan pengembangan dari matriks sistem yang ada di Tron. Tapi pengembang mengikuti permintaan dari mitranya, melihat potensi yang ada di Binance Smart Chain. Tapi sebelum kita masuk ke Binance Smart Chain, perlu saya ketahui, kebetulan di Tron ini kan kita mengikuti dari awal, artinya pada saat peluncuran kita ikut. Dan kita pastinya mengikuti secara detail informasinya, kita sampaikan ke kawan-kawan, ya, dengan ikhlas menciptakan sebuah peluang hadiah agar lebih bermanfaat seperti itu. Bagi teman-teman yang mengikuti instruksi kita pada saat itu, apa yang terjadi? Proses Tron diluncurkan di tanggal 7 bulan 9 2020. Kita bisa melihat di tanggal ini, ya. Teman-teman yang mengikuti instruksi dari kita untuk membeli program yang ada di Tron Level Matrix pastinya mendapatkan hasil juga. Tidak merugi, ya, tidak ada kerugian sama sekali. Oke. Bahkan kita bisa melihat di sini, oke, kita bisa melihat history recordnya, bahkan mereka hanya mitranya satu orang aja, tapi bisa menghasilkan banyak seperti itu. Oke. Nah, ini adalah salah satu penciptaan peluang yang terjadi di dalam sistem. Semua bisnis pastinya ada pengembangan. Jangankan bisnis, teman-teman punya handphone aja, itu Android versinya itu meningkat terus. Kalau nggak dibeli atau nggak di-upgrade, beberapa aplikasi itu nggak akan bisa. Bahkan kalau ada teman-teman yang menggunakan Android versi rendah, ya tahun-tahun misalnya anggaplah 2005, sekarang ini install Trust Wallet nggak bisa. Itu adalah fungsional yang mana semua teknologi melakukan pengembangan, ya, melakukan perluasan, peningkatan. Itulah yang dilakukan oleh Proses. Proses adalah bisnis teknologi. Teman-teman harus menyadari itu. Itu adalah pembuktian nyata by data bahwa apa yang kita sampaikan tidak ada kerugian ketika ingin mengikutinya. Oke, apakah pembuktian ini sudah cukup? Kita akan buktikan lagi di proses BSD. Proses BSD ditanamkan matriks sistem. Ya, kenapa? Karena terjadi masalah di Tron. Logikanya dapat, ya, karena masalahnya itu sesuai dengan masalah yang kita temukan pada saat melakukan pengembangan bisnis tersebut. Nah, menariknya di proses BSD, ketika teman-teman mengikuti apa yang kita sampaikan, ya, membeli program di saat momentum-momentum peluncuran, apakah itu merugikan? Enggak. Jadi kita bisa melihat di tanggal 1 bulan 6 ketika teman-teman mengikuti, ya, maka akan menghasilkan secara maksimal. Oke. Bahkan hebatnya lagi ada yang nol mitra, ya, dia lebih cepat membeli sesuai dengan instruksi, dia bisa menghasilkan BSD banyak. Jadi tidak ada ruginya, karena kenapa? Pada prinsipnya proses ini terus berkembang. Program-program akan diluncurkan terus-menerus, tapi tidak meninggalkan fungsional program yang sudah ada. Jadi saya sangat menyarankan, baik yang belum bergabung ataupun yang sudah bergabung, dengan adanya peluncuran PORS, itu ikutin aja. Ya, di hari pertama, hari kedua ikutin aja. Itu adalah sebuah peluang yang mana itu diciptakan oleh sistem, itu adalah hadiah untuk kita semua yang mengikuti informasi ini, yang komit, yang konsisten. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu penjelasan tentang pesan dari Power Team untuk semua orang yang bergabung di Zoom malam ini. Harapannya itu bisa menjadi suatu manfaat, ya, untuk penciptaan peluang baru, perluasan bisnis, penambah ilmu pengetahuan tentang teknologi blockchain. Dengan adanya Force Ecosystem Academy akan ditingkatkan. Kita akan masukkan materi-materi tentang metaverse, NFT, yang mana materi akademi seperti itu dibutuhkan di Indonesia sesuai instruksi Menteri BUMN Erick Thohir yang pernah disampaikan beberapa hari yang lalu. Dia berkata, kita harus menyetandarkan Indonesia dengan global internasional. Kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi blockchain terdesentralisasi. Kita harus mengerti apa itu metaverse. Kita harus mengerti apa itu NFT dan lain-lain yang berhubungan dengan teknologi blockchain. Sadari itu, ini adalah proyek besar, ini adalah proyek jangka panjang. Jangan pernah memudarkan semangat.
kita sudah benar berada di sini. Power Team sudah membuktikan 2 tahun di bisnis ini dan telah banyak memberikan manfaat kepada orang-orang, dan manfaatnya juga pastinya ada di individu masing-masing. Oke, itu aja untuk materi malam ini. Saya kembalikan ke moderator. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ikhlas, murni, ini adalah sebuah peluang yang harus saya sampaikan. Semoga manfaatnya semakin banyak terus-menerus dan menyebar di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Kenzi atas presentasi lengkap program Forsas dan pengenalan Fors. Dan sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kami akan menyetelkan satu buah video dan silakan dipersiapkan pertanyaannya. Jika ingin langsung bertanya dengan suara, silakan klik tombol raise hand di kolom Zoom di menu reaction. Baiklah, kita dengarkan dulu video untuk refresh sambil menyiapkan cemilan dan kopinya.